Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kans Arsenal menjuarai Premier League semakin menipis. Di pertandingan ke-27, The Gunners harus puas bermain imbang 0-0 melawan Nottingham Forest. Padahal, Arsenal butuh kemenangan untuk memangkas jarak dari Liverpool yang posisinya sudah unggul 11 poin. Naas, Liverpool justru berhasil meraih kemenangan 2-0 melawan Newcastle di Anfield. Posisi runner-up adalah spot yang familiar buat Mikel Arteta. Jika musim ini kembali berakhir dengan posisi yang sama, maka Arsenal dipastikan sah, harus menjadi pesakitan selama 3 musim beruntun. Keputusan-keputusan aneh manajemen juga mengambil peran penting dalam kegagalan Arsenal ini. Bagaimana kronologi Arsenal menjadi tim yang ditakdirkan menjadi runner-up dan selalu ogah-ogahan disuruh juara? Sebelum menyimak videonya, seperti biasa jangan lupa tekan like, subscribe lalu nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sepak bola setiap harinya dari channel Starting 11 Moment. Kedatangan Mikel Arteta ke Emirates Stadium pada musim dingin 2019 awalnya disambut baik oleh fans Arsenal. 3 tahun menimba ilmu bersama Pep Guardiola, pria yang juga pernah memperkuat The Gunners sebagai pemain ini punya track record yang menjanjikan. Paruh musim perdananya sebagai arsitek meriam dan juga terbilang sukses. Arteta berhasil membawa Arsenal juara Piala FA serta Community Shield di awal musim berikutnya. Setelah kesuksesan tersebut, tak dapat dipungkiri Arteta memberi nyawa baru pada Arsenal. Perlahan namun pasti, skuad London Merah membuktikan diri menjadi tim terbaik bukan hanya di Inggris tapi bahkan di Eropa. Walau sempat tercecer di luar 4 besar selama 2 musim kebelakang, Arsenal konsisten menjadi penantang gelar. Transfer besar-besaran yang dilakukan Arsenal pada musim 2022-2023 membuat tim ini tampil impresif di musim tersebut. Siapa sangka Arteta yang status manajernya baru kemarin sore bisa menantang perburuan gelar Liga Inggris. Mantan gelandang Everton ini bahkan sanggup bersaing dengan Pep Guardiola yang merupakan mantan mentornya. Musim berganti menuju 2023-2024. Banyak orang kembali menjagokan Arsenal bakal meraih gelar di musim tersebut. Nyatanya, secara performa, Arsenal kembali menunjukkan sesuatu yang istimewa. Perjuangan alat mereka membuat City kembali dipaksa tampil ngotot sampai pekan-pekan terakhir untuk mengamankan gelar juara mereka. Tahun ini performa Arsenal masih bisa dikatakan cukup baik. Bahkan kalau boleh dikata, tim ini menjadi salah satu tim paling konsisten di seluruh Eropa. Setelah sempat tercecer keluar 4 besar di awal-awal musim, Arsenal kini kembali meramaikan perburuan gelar. Anak asuh Mikel Arteta kali ini bersaing ketat dengan Liverpoolnya Arne Slot yang tampil impresif sepanjang musim. Menyebut Arsenal sebagai salah satu tim paling konsisten di Eropa sebetulnya bukan sesuatu yang salah. Namun, kalau yang menjadi tolak ukur konsisten adalah raihan gelar, disinilah permasalahannya. Arsenal memenangkan trofi mayor terakhirnya di Piala FA 2019-20, tidak termasuk Community Shield. Artinya, sudah hampir 5 tahun Mikel Merino CS tidak mencicipi gelar bergengsi. Kilas balik 2 musim kebelakang, Arsenal tampak selalu ogah-ogahan setiap kali disuruh juara. Musim 2022-2023, Arsenal kepleset dan harus merelakan kesempatan meraih gelar pertamanya selama lebih dari 2 dekade hilang begitu saja. 2 kekalahan di 3 pekan terakhir sudah cukup membuat piala yang nyaris dalam genggaman hilang begitu saja. Musim 2023-2024, kejadian yang sama kembali terulang. Seakan familiar dengan peran menjaga trofi orang, Arsenal lagi-lagi kepleset. Arsenal sepertinya memang belum ditakdirkan juara, atau mungkin malah ditakdirkan jadi runner-up abadi. Musim 2024-2025,
Title hope itu sekali lagi datang menghampiri. Namun Arsenal lagi-lagi kehilangan poin di pekan-pekan krusial. Jarak sudah ada 11 poin dari pemuncak Liverpool ketika Arsenal menantang Nottingham Forest di pekan ke-26. Tapi pasukan Arteta justru imbang dan membuat Liverpool makin menjauh dengan defisit 13 angka. Arsenal boleh banyak berdalih, cedera, ketiadaan striker, masalah indisipliner membuat keadaan mereka memang makin parah. Namun yang dilihat orang-orang kini, harapan Arsenal merebut trofi sudah sirna. Walau Arteta sendiri mengatakan dirinya belum menyerah, rasanya mengejar Liverpoolnya slot yang selalu gacor adalah perkara yang hampir mustahil. Menelisik lebih lanjut, masalah Arsenal di musim ini sepertinya lebih parah dari musim-musim sebelumnya. Cedera serta akumulasi kartu menjadi beberapa problem yang kerap mampir di skuad Arteta. Sayangnya kalau kita perhatikan, Arsenalnya Arteta membuat banyak keputusan aneh yang membuat mereka tidak pernah siap menghadapi situasi-situasi seperti ini. Yang terbaru, Arsenal menghadapi krisis striker, di mana tidak ada satupun striker murni mereka yang fit. Kondisi ini memaksa Arteta memainkan Mikel Merino sebagai striker darurat. Namun taktik ini justru membuat Arsenal tumpul. Optajo mencatat laga melawan Forest adalah kali pertama Arsenal gagal mencetak gol di 2 laga IPL secara back-to-back sejak laga kontra Brighton pada Mei 2023. Orang boleh saja menyalahkan keberuntungannya atau nasib sial. Namun kondisi Arsenal ini sebetulnya juga terjadi karena mereka tak siap. Mikel Arteta sendiri pernah menyinggung kebijakan transfer tim yang tidak mendatangkan satupun penyerang di winter transfer. Padahal stok juru gedor The Gunners sudah sangat kritis sejak musim 2024-2025. Melihat lebih dalam, kepergian Edu dari pos Sporting Director juga membuat tim ini guncang. Memang, Edu pergi karena keputusannya sendiri, bukan karena dipecat Arsenal. Tetapi menurut beberapa sumber, Edu mundur karena ada bentrokan peran antara dirinya dengan Mikel Arteta. Edu merasa perannya sebagai direktur olahraga kadang dikekang oleh kepentingan Mikel Arteta yang berperan sebagai manajer, utamanya soal urusan transfer pemain. Kepergian Edu nyatanya membuat Arsenal agak kesulitan di bursa transfer. Kembali ke contoh krisis penyerang, Arsenal sejatinya sudah menargetkan beberapa nama. Sebut saja Alexander Isak, pinjaman Sesko, serta Ollie Watkins. Namun menurut penuturan Arteta, semua target itu akhirnya tidak jadi digaet karena dianggap kemahalan dan tidak memenuhi kriteria klub secara finansial. Arsenal adalah salah satu klub elit dunia, dan sebagai klub elit, mereka pasti punya standar-standar tertentu. Finish di urutan kedua hampir untuk ketiga kalinya secara beruntun, rasanya bukan standar yang bagus. Untuk itu, Meriam London harus melakukan banyak pembenahan. Secara taktikal dan gaya bermain, Mikel Arteta sebetulnya sudah melakukan banyak penyesuaian. Dan hasilnya, bisa dikatakan sudah cukup baik. 2 musim kebelakang, Arteta adalah pelatih kepala batu. Pria asal Spanyol itu terlalu memaksakan filosofi sepak bola indah yang jadi pedomannya. Hasilnya, Arsenal kehilangan trofi 2 kali berturut-turut. Musim ini Arteta mencoba bermain lebih pragmatis. Sepak bola bukan cuma soal main indah, tetapi juga soal hasil yang menentukan status sebuah tim sebagai penantang gelar ketika situasinya mendesak. Arteta bisa bermain sangat defensif, seperti yang terjadi di pertandingan kontra Man City dan Spurs di awal musim. Namun, sebuah klub sepak bola juga tidak melulu soal taktik. Diperlukan juga planning untuk setiap periode bursa transfer. Inilah peran yang diempu Edu. Tanpa Edu, semua siasat transfer Arsenal kini diatur oleh Jason Aito. Namun seperti yang kita lihat, Aito tidak sebagus Edu dalam menangani urusan transfer. Untuk itu Arsenal dikabarkan sudah ambil ancang-ancang untuk mendatangkan direktur olahraga baru di musim panas. Dan Ashford, Andrea Berta, Roberto Olabe, Thiago Skuro, hingga Thomas Rosicky dikabarkan masuk ke dalam radar untuk mengisi peran Sporting Director baru Arsenal. Salah satu sosok ini bakal diplot mengurus segala hal soal transfer, supaya kejadian krisis striker seperti sekarang tidak terjadi lagi di musim depan. Yang penting, masalah Arsenal kini sudah kelihatan. Mereka butuh striker, dan tampaknya Arsenal bakal habis-habisan di bursa musim panas mendatang. Di sisi lain, dengan 5 tahun tanpa trofi,
posisi Mikel Arteta bisa saja goyang. Bukan tidak mungkin Kroenke akan mempertimbangkan untuk mendepak Arteta jika tidak ada trofi apapun yang bisa ia persembahkan dalam waktu dekat. Arsenal dan segala polemiknya menjadi berkah buat siapapun yang bersaing melawan mereka untuk gelar juara. Tapi bagi Arsenal sendiri, mereka harus sadar bahwa hampir 3 tahun setelah membuang kesempatan juara adalah salah satu pertanda bencana besar. Jadi bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Apa yang bisa mengakhiri puasa trofi IPL Arsenal selama 2 dekade lebih? Coba komen di bawah ya.